أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'd. Ayol hadirun rahimakumullah, usikum wa iyaya wa nafsi bitaqullah faqad fazal muttaqun. Bapak Ibu jamaah Masjid Baitur Rahim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita bersama-sama bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, kesempatan malam hari ini masih di nuansa bulan Dzulhijjah. Allah Subhanahu wa taala menguatkan kita semuanya dan juga memberikan kepada kita umur yang panjang, waktu yang luang. Karena nikmat yang banyak dilupakan oleh kaum muslimin khususnya itu nikmat sehat dan nikmat sempat, waktu luang. Kadang sehat tapi nggak luang, kadang waktunya luang tapi nggak sehat. Dan terkadang pula sehat luang tapi nggak mau meluangkan. Di beberapa tempat itu kadang-kadang ya para asatid itu mengisi di masjid-masjid baik subuh barokah atau maghrib sampai isya itu ketika sholat banyak ya. Ketika nanti ada kajian itu berkurang sampai 50%, bahkan lebih ya. Itu ternyata ya sudah biasa di beberapa tempat demikian. Sempat tapi tidak menyempatkan. Jamaah rahmatullah ya, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Tadi Allah berikan nikmat sehat, sempat dan menyempatkan. Mudah-mudahan waktu yang Allah berikan ini bisa memberikan keberkahan bagi kita dan keluarga kita. Bapak Ibu yang kami hormati, kita akan melanjutkan kajian kita, yaitu kitab Minhajul Hayah atau jalan hidup, kebiasaan hidup seorang muslim. Ada Minhajul Muslim, ada Minhajul Mu'minin ya. Jadi minhaj itu jalan hidupnya orang beriman, jalan kebiasaannya hidup sebagai seorang yang beragama Islam. Nah ini pun juga jalan hidup untuk orang-orang yang beriman dan orang-orang muslim pada umumnya. Ya, kita sudah membahas kaitannya dengan dakwah, ya, Bapak Ibu. Kemudian juga tentang akhlak lisan, akhlak perbuatan. Kita masuk di tema putus asa, al-ya'su namanya. Al-ya'su itu putus asa. Ternyata tabiat manusia semuanya itu melekat ada sifat namanya ya'su. Al-ya'su itu putus asa. Maka di dalam Al-Quran Allah pun juga berfirman, wala tayasu mir rauhillah. Janganlah kalian itu berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Berarti kalau Allah itu mengatakan jangan kalian berputus asa, mesti banyak orang yang memiliki sifat putus asa. Itu otomatis. Wala taqrabuz zina, janganlah kamu mendekati perbuatan zina. Mesti banyak orang juga ya berbuat zina. Wala apa namanya ini, minuman keras. Ya, kemudian janganlah kalian melakukan undi ya. Maka dalam Al-Quran ya ayyuhalladzina amanu
Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amalis syaiton. Fastanibuhu la'allakum tuflihun. Di situ ada kata-kata fastanibuhu, jauhilah. Berarti memang banyak orang yang dekat di situ. Ya. Ya innamal khamru, sesungguhnya minuman keras, wal maisiru wal ansabu, ya, mengundi nasib, berjudi. Ya, itu semuanya perbuatan setan. Maka jauhilah. Ada larangan suruh menjauhi. Berarti memang banyak orang itu ya masih bergelut di situ. Minuman keras banyak enggak? Banyak. Di Solo Raya kemarin sampai harapannya itu Solo bebas miras. Demo di apa namanya? Bukan demo ya, pokoknya audiensi di DPRD. Daerah Bekonang itu ada namanya jalan Ciu. Jalan kok Ciu. Ya Allah. Berarti ya memang orangnya banyak yang minum Ciu. Maka pastanibuhu. Kemudian ada sabung jago. Sabung jago itu ya judi, mengundi nasib. Dilarang, tapi juga banyak yang melakukan. Ya gitu. Saya pernah ngobrol-ngobrol sama orang yang suka mancing, Pak. Kok udah seneng mancing ini apa? Wah, malam gini mancing, Pak. Sampai jam 12 malam. Saya kadang pulang pengajian di beberapa pancingan-pancingan itu kok ya rame. Itu udah ngapain sampai. Ternyata di situ juga ada perjudiannya ternyata. Begitu nanti dapat ikan besar sekian, nanti dapat bonus sekian atau dapat hadiah. Ada perjudiannya ternyata. Walah, ternyata judi ya merambah di mana-mana. Sampai sekarang kan zaman modern. Zaman modern judinya judi yang modern, pakai aplikasi judi slot namanya. Judul. Ya Allah. Jangan kok dekati judi, ternyata judinya malah mendekati di kita ya HP. Sudah di larangan. Jangan berbuat zina, jangan minum minuman keras, jangan berjudi. Sudah dilarang loh, jangan. Tapi ya gimana lagi namanya manusia. Nah di sini ada jangan kamu berputus asa. Padahal sifat manusia itu kadang ya semangat, kadang futur namanya. Futur itu kendu. Luntur semangatnya, kadang semangat ibadahnya, kadang semangat kerjanya, kadang semangat usahanya, pokoknya semangat semuanya. Kadang juga ngelokro, lumrah, ya, alias putus asa. Nah ini pun juga melekat pada Nabi. Pernah Nabi Yunus alaihissalam juga sama, Pak Bu. Ya. Nabi Yunus itu juga sama, semangat berdakwah. Ketika menjumpai berbagai macam masalah, aku rekoso dakwah, ternyata dakwah kok tidak disambut dengan baik, sudah berkorban tenaga, pikiran, waktu, bahkan mungkin sudah berkorban biaya. Mbok yo nyambutnya yang baik. Ini sambutannya sudah enggak baik, wes enggak ranyang ngoni. Sambutannya enggak baik, Masya Allah. Sampai di dalam ayat surat Nuh itu, dakwahnya Nabi Nuh itu sampai sama. Telinganya ditutupi pakai apa namanya, tangan jari, kemudian mukanya ditutupi pakai kain dan membelakangi. Didakwahi kok tutupi telingane, tutupi mukanya, tur membelakangi alias ya nek basa Jawa ini meledingi silitnya. Iya, ngandani wong kok dipledingi itu piye kan gitu ya. Tapi itulah Nabi Nuh alaihissalam sabarnya luar biasa. Tapi kemudian suruh bikin kapal, bikin kapal, suruh bikin kapalnya di atas gunung. Logika manusia nggak nyambung. Tapi ini perintah Allah, suruh nanam pohon dulu, tanam pohon sampai ratusan tahun, tebangi, sudah tebangi bikin kapal. Kapal kok ning dhuwur gunung Tawangmangu. Itu ada orang bikin kapal di Tawangmangu, mungkin kita yang di Solo mungkin ya mungkin. Kayak wong sing gawe guys.
Stres. Ya itu sama, ketika itu Nabi Nuh alaihissalam ya dihina, dicaci maki, wah pokoknya omongane gatel ke kuping lah begitu ya, yang bikin telinga panas. Tapi tetap berdakwah Nabi Nuh alaihissalam. Tapi beda Nabi Yunus alaihissalam, masya Allah, sempat putus asa. Wes kalau gini saya tak nggak berdakwah di sini dah, saya tak dakwah tempat lain, saya udah bosen di sini. Akhirnya Nabi Yunus pergi meninggalkan satu pulau, pergi ke tempat pulau lain. Maka akhirnya Allah mengingatkan ketika di kapal, kebetulan kapalnya gonjang ganjing, ya diantaranya mungkin kelebihan muatan atau lain sebagainya lah dalam suatu riwayat, Nabi Yunus akhirnya salah satu orang yang harus dibuang ke laut. Setelah masuk dibuang ke laut, kemudian dimakan ikan, baru sadar Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Ya Allah, tidak ada Tuhan kecuali Engkau, ya Allah, la ilaha illa anta subhanaka inni, maha suci Engkau, ya Allah, ini kuntu minadz dzalimin, sesungguhnya aku ini telah mendolimi diri kami sendiri. Mendolimi melunturkan semangatku, mematahkan semangatku dalam berdakwah. Ternyata mendolimi diri sendiri bukan hanya menyakiti fisiknya, tapi mendolimi imannya. Yang seharusnya itu konsisten, istiqomah berdakwah di situ, dia nggak berdakwah, itu ternyata mendolimi. Ibarat kita ini aktif di masjid sini, kemudian nggak ke masjid, terus sholatnya di rumah, itu sama saja mendolimi diri sendiri. Wong di masjid itu pahalanya banyak, temennya ya banyak, kok sholat sendiri. Lah putus asa, mutung daripada di masjid ketemu Pak Kai, Mbak Kai, mending di omah wae. Nah ini namanya putus asa, ya, mutung. Ini nggak baik. Maka Nabi Yunus alaihissalam sadar dengan berdoa mohon ampun pada Allah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Akhirnya Allah selamatkan. Kembali ya Bapak Ibu. Jadi temanya adalah al-ya'su, putus asa. Dan kita semuanya ini juga memiliki sifat karakter namanya putus asa. Kira-kira yang sering muncul pada diri kita apa putus asa? Kerjaan, rezeki, apa malah putus asa punya pasangan. Lu ada loh Pak putus asa sama pasangan, punya suami kok kayak ngene, ijol kayak wae. Nah, putus asa deh. Banyak loh. Wah, itu banyak perselingkuhan sekarang ya putus asa. Punya suami enggak berdaya, fisiknya wis lemah. Hasil ekonominya ya orang bergaji. Nah, itu. Begitu juga kadang-kadang suami punya istri, sudah anak loro, saiki jebrot awake. Astagfirullah. Putus asa ya. Salah wae. Ya Allah, itu banyak ya. Putus asa ngurusi istri, ngurusi suami. Apalagi kalau suaminya sudah tua, sakit-sakitan, masa Allah putus asa. Ya, contohnya ada Nabi Ayub alaihissalam, ketika diuji sakit oleh Allah selama 18 tahun, istrinya nggak sabar ngurusi, putus asa. Terus ditambah kening dindi, sudah dibawa ke dokter sing spesialis, pokoknya tabib-tabib sing hebat, itu semuanya sudah mencoba mengasih alternatif. Nggak sembuh, istrinya putus asa. Kalau begini caranya ngopeni wong sing ra iso apa-apa, mending tak mulih ni wong tuaku. Pulang istrinya Nabi Ayub alaihissalam balik, tidak mengurusi suaminya. Itu banyak Bu, ya. Kadang begitu. Tapi memang diperbolehkan, ya. Di dalam Islam diperbolehkan ketika suami tidak bisa memberikan nafkah kepada istrinya, memang diperbolehkan untuk minta khulu, minta dicerai. Atau sebaliknya, ketika istri sudah enggak bisa memenuhi ya nafkah lahir, batinnya dikembalikan ke orang tuanya, secara syariat juga boleh. Tapi kan apakah begitu pas sehat, pas ayu, pas kemudian lemahnya dikembalikan orang tua.
Dari ini waktu pertama kali cinta sampai mati. Aku cinta kamu, pokoknya seadanya. Sampai mati. Tiba main seadanya, waktu sakit sudah nggak sabar, putus asa. Maka di dalam putus asa ini terkhusus ketika rizki, Pak Bu. Jangan putus asa dari rahmat Allah, dari kasih sayangnya Allah, kaitannya dengan rizki. Nah, kita belajar kisahnya Nabi Ibrahim, Siti Hajar dan Ismail. Coba Pak. Nabi Ismail sama khususnya Siti Hajar ya. Siti Hajar itu Bu, ketika ditinggal suami Ibrahim alaihissalam itu posisinya bukan ditinggal di rumah yang ya mewah, kebutuhannya tersedia, enggak, tapi ditinggal di padang pasir yang tandus, tidak ada pepohonan, tidak di tengah kampung, enggak ada orang jualan, jauh dari masyarakat, tur dhewean. Nek bahasane ditinggal ning tengah hutan lah mungkin. Di tengah hutan itu ada pohon-pohonnya ya. Ini tengah padang pasir. Logika berpikir, engkau makme apa? Apakah bisa makan, minum? Sedangkan anaknya masih bayi. Nah, ketika itu bukan akal hawa nafsu yang didulukan, tapi iman yang didulukan, imannya Siti Hajar. Ketika bertanya sama Nabi Ibrahim, "Wahai suamiku Ibrahim, kamu aku tinggal di sini. Apakah ini perintah Allah?" Awalnya pertanyaannya bukan begitu. "Wahai Ibrahim, kenapa kamu aku tinggal di sini sama anakmu?" Meneng wae. Ditutke mlaku, kamu tak tinggal di sini ya. Wes, tak tinggal. Habis itu ditutke, "Wahai Ibrahim, kamu kok tinggalkan aku sama anakmu di sini? Kenapa?" Enggak dijawab. Jalan lagi, "Kenapa kok kamu kau tinggalkan aku di sini itu kenapa?" Loh, ada jawaban yang tepat. Diam aja. Oke, sekarang pertanyaannya dirubah. "Wahai Nabi Ibrahim, apakah ini perintah Allah? Kau tinggalkan aku di sini sama anakmu?" "Iya." "Baik, kalau itu perintah Allah, wahai Nabi Ibrahim, insya Allah Allah tidak akan menyia-nyiakan aku dan anakmu. Silahkan kau tinggalkan kami pasti akan dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala." Loss, Pak. Jadi ketika ditinggal Nabi Ibrahim enggak dikasih bekal banyak. Kalau orang sekarang ditinggal suaminya pergi merantau, mungkin kan ditinggali uang atau ditinggali perbekalan. Bahkan saat ini mungkin pakai ada HP ya, sekolah sampai di mana nanti dikirimi uang, apa enak. Kadang orang sekarang itu wis rapopo ditinggal bojone, sing penting duite mulih ngono jare. Sing penting duite mulih, wong ora mulih ya wis. Ya Allah. Lah, kalau dulu enggak ada HP, enggak ada telegram, enggak ada apa jenenge surat, enggak model. Tapi karena Nabi Ibrahim itu sudah sering pergi dan Siti Hajar tahu ketika dulu kan hidup bersama Siti Saroh ya, satu rumah dengan Nabi Ibrahim, karena Siti Hajar sebagai seorang pembantunya. Jadi tahu karakternya Nabi Ibrahim. Kalau sudah pergi dalam rangka berdakwah, kadang pulang dalam waktu cepat, kadang lambat, kadang lama banget. Kadang setahun, kadang 4 bulan, kadang sampai bertahun-tahun nggak pulang. Lah Siti Hajar ya paham, nek ditinggal suami mesti suwe. Lah kalau lama terus perbekalannya nggak cukup, logika, wah ini nanti makannya pakai apa? Apalagi nggak ada air minum. Nah,
Tapi karena tawakalnya Siti Hajarnya tinggi, pasrahnya sama Allah tingkat tinggi, tidak ada rasa putus asa dari rahmatnya Allah. Pokoknya kalau ini perintah Allah, pasti Allah akan mencukupinya. Nah, betul Pak Bu. Tinggal Nabi Ibrahim, Siti Hajar tawakalnya tinggi. Tetap ngurusi anaknya Ismail. Air susu masih mengalir buat minum anaknya, yang penting nggak nangis. Minumnya sih tersedia bekal yang cukup. 1 hari 2 hari habis perbekalannya. Kalau habis minumnya sudah, namanya susu kan ya terbuat dari air. Nggak minum ibunya maka nggak keluar air susunya. Nangislah Ismail kecil. Namanya orang tua, ya bingung punya anak kok nangis. Apalagi nangisnya dalam rangka haus dan kelaparan. Seorang ibu tua pikirannya sing penting anakku sehat, seneng ngono kuwi. Nah, maka Siti Hajar ya tidak putus asa, Pak. Tetap yakin bahwa Allah akan memberikan rezeki. Akhirnya Siti Hajar ikhtiar, usaha, golek banyu, cari air, naik di bukit Sofa, lihat di atas bukit, siapa tahu nanti di bawah-bawah bukit ada air. Nggak ada, bukit Sofa nggak ada, lari ke bukit Marwah, lihat di bawah nggak ada air lagi, sampai bolak-balik lihat anaknya nangis itu bingung, lari bukit Sofa lagi, lari bukit Marwah lagi, bolak-balik sampai 7 kali. Menggeh-menggeh apa enggak? Menggeh-menggeh. Kalau kita tawaf sa'i itu 7 kali ya. Capek. Tawaf capek itu aja, tempatnya nggak panas, dingin ya. Kalau di Mekah kan sa'i enak itu, terbukitnya pendek, naik sedikit ini tok. Nah ini bukitnya Sofa Marwah asli tinggi. Nah Siti Hajar ikhtiar dengan yakin pasti nanti akan menjumpai air. Bahasanya pasti akan mendapatkan rizki lah gitu. Maka orang dulu itu punya semboyan. Ya nek sing gelem ubet ya iso ngliwet, nek gelem obah iso mamah. Maknanya ikhtiar maksimal pasti rizki Allah akan kasih. Nah, simbolnya adalah Siti Hajar ketika ikhtiar naik turun bukit Sofa Marwah, ternyata Allah kasih rizki berupa air. Melalui siapa? Bukan melalui Siti Hajar yang nyari, tapi justru airnya itu datang dari anaknya Ismail. Padahal cah cilik, bayi kok iso mendatangkan air. Ya, akhirnya air itu dikumpulkan, zam itu artinya kumpul dikumpulkan, habis itu diminumkan Ismail, kemudian juga minum Siti Hajar. Ternyata berlimpah airnya. Zam-zam sampai sekarang dikenal dengan air Zam-zam. Dan di kota Mekah itu kota yang sangat amat padat orangnya. Dari segi padat, tiap hari jutaan orang di situ. Dari segi bangunan-bangunan itu terpadat, termewah itu daerah di Mekah. Bahkan masjid ya terbesar listriknya ya di Masjidil Haram. Terbagus sound sistemnya ya pokoknya itu di Masjidil Haram. Padahal dulu tanah tandus, gersang, tidak ada apa-apa. Berkat doanya dan ikhtiarnya Siti Hajar saat ini Nah, itulah hikmahnya. Jadi hikmahnya orang yang tidak putus asa, mau usaha, mau ikhtiar, masalah rezeki nggak usah khawatir, pasti Allah akan cukupi. Yang penting jangan ngemis-ngemis. Yang ngemis kan usaha, ya usaha tapi usahanya kurang pas. Ya lebih baik usaha apa ya. Kalau bisa jangan mengemis. Tapi ternyata orang ngemis juga hasilnya besar. Orang ngemis hasilnya besar. Ada daerah Wonogiri, Pak, namanya Kampung Pengemis. Itu kerjanya wilayah situ ngemis. Jadi disebar di Solo Raya, sampai di Jakarta Barat, di drop pakai mobil. Sebar orangnya. Kampung Pengemis. Kok namanya kok piye ngono ya? Kampung kok pengemis.
Ada juga di Banyuanyar, ada namanya kampung janda, gang janda. Ternyata ya memang gang itu rata-rata janda-janda. Ini kalau Bekonang jalan Ciu. Ya itu ya. Jadi kaitannya dengan putus asa, Bapak Ibu, itu wajar ya, ada pada diri manusia. Namun bagaimana kita mengobati agar supaya kita ini tidak mudah putus asa dalam hal apapun, Bapak Ibu. Dalam hal mencari rezeki jangan sampai putus asa. Dalam hal beribadah jangan sampai putus asa. Ibadah itu ada orang yang putus asa, banyak. Akhirnya dia itu murtad. Ya, putus asa. Sudah lama ya ini sholat terus pengajian, nyatanya ya bisa melarat. Di Solo Baru ada namanya Syarifuddin, pendeta Syarifuddin, dulu Ustadz Syarifuddin, kemudian murtad gara-gara Ustadz jadi Ustadz orang nyambut gawe malu isin, mau dadi Ustadz duwite sithik, bosen melarat. Akhirnya didekati sama misionaris, jadilah pendeta, duwite akeh, wah omahe mewah. Ustadz gajine sithik. Bukan masalah gaji sithik dan banyak ya, Allah yang akan menyiapkan. Memang. Jadi ustadz itu tidak boleh bertujuan untuk mencari gaji atau mencari upah. Ya, demi akad. Karena di dalam Al-Qur'an lah, para nabi itu ditanya, "Ma'as Allah in ajra illa rabbul alamin." Ketika orang-orang yang didakwah itu bertanya, "Wahai nabi, siapa yang menggaji kamu? Siapa yang membayari kamu? Kamu kok sregepen nggo dakwah? Padahal enggak ada yang gaji kamu loh." Jawabnya apa? In ajriya illa rabbul alamin. Ingat, yang gaji aku adalah Rabb semesta alam. Jadi yang gaji Allah. Maka Ustaz kalau punya mainstream, pokoknya Allah yang menggaji, sudah. Disangoni, tidak ada masalah. Bahkan jadi Ustaz gajinya di bawah, sangat amat di bawah UMR, tidak masalah. Wong itu Allah yang menentukan. Nanti barokahnya ada yang lain. Ternyata kalau dinikmati memang nikmat dari yang lain. Ya, daripada kadang-kadang itu daripada kerja bangunan mending ya sama-sama waktunya nyaman, kenalannya banyak gitu. Ya, Masya Allah. Intinya jadi apapun jangan sampai putus asa. Kalau Pak Ucup ini dulu sempat kerja di mana? Ya, nah itu mungkin ada sesuatu. Memang ada beberapa orang yang kerja itu ganti profesi, pindah tempat, bisa jadi niatannya ingin punya pengalaman. Ada juga yang pindah tempat itu karena memang ya istilahnya tidak sesuai hati nurani. Ya, ada teman kami itu sudah PNS tuh, kerja di balai kota. Bagian ini pengadaan barang. Nah, ini bukan elek-elek ya, Pak ya. Ternyata ketika bekerja itu sudah di dalam wadah itu, mau tidak mau ada tender yang harusnya harganya 100.000, itu anggarannya ditulis 1 juta. Gitu. Ya udah, nanti dapat semua. Nah itu kalau nggak dapat, nanti malah disengeni kancane. Jadi wah trauma, dinikmati terus kok selesai ikut pengajian, wah ini ada yang nggak beres. Akhirnya keluar, jadi PNS keluar beliau. Ada juga mungkin kerja di bank. Di bank ini kan ya kadang kalau banknya ya ada BSI, ada yang tidak sesuai dengan syariat.
Nah, dia ini pengajian, ngerti ilmunya. Banyak itu satu ngisi di Banjar, belakang Banjar, depannya ada BRI. Kemudian saya ngisi di belakang masjid itu pas ngisi Jumatan. Bahaya riba, tentang riba. Dengar itu. Ya, paling kecil dosa riba itu adalah menzinai ibunya sendiri. Wah, tak terangkan tek gitu. Saya turun dari mimbar, pulang, terus dia tanya orang, datangi rumah saya. Tak kira ya ngomong, tanya, pengen taubat. Sebenarnya saya itu udah tahu, tak. Dari soalnya teman saya juga ya begitu di BRI, di Boyolali dan sebagainya. Ya monggo, kalau mau berhenti ya disiapkan dulu. Bisa jadi orang tua jenengan nggak siap, keluarga jenengan nggak siap, istri dan sebagainya. Soalnya kalau sudah kerja di situ kan ya berenang uang, kerja di tempat lain kan ya gitu. Terus dipikir sampai kemudian 1,5 atau 2 tahun baru keluar ya. Untuk menyiapkan dulu, menyiapkan keluarganya dan sebagainya. Ini maknanya bukan putus asa, tapi memang mencari yang terbaik, ya. Mencari yang lebih berbarokah lah bahasanya untuk itu. Apalah artinya ketika mencari rezeki nggak barokah? Sithik ning barokah daripada akeh ra barokah. Gitu. Itu jadi kaitannya dengan rezeki sudah yakin Allah yang menentukan. Nah, gitu. Kaitannya dengan apa namanya ini ya dakwah kemudian ibadah ya semuanya harus muaranya Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam itu sebagai simbol orang yang mentauhidkan Allah. Yaitu apapun yang dilakukan seorang hamba harus lillah, tujuannya untuk Allah. Itu Nabi Ibrahim. Jadi ketika dia meninggalkan istrinya, untuk Allah dia tinggalkan istrinya, bukan karena pengen rekreasi, healing, dah. Meninggalkan istrinya dakwah untuk Allah, karena Allah. Sampai kemudian suruh menyembelih putranya, loh. Padahal putranya ini lagi putranya satu-satunya, sudah tua nggak punya anak, umur 89 tahun belum punya keturunan. Ya, kalau bahasa orang sekarang mungkin sudah menopause apa? Wis ora mungkin dia anak neh. Tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala memberikan mukjizat punya anak. Satu anaknya Ismail. Ya, ketika itu pun juga dinikahkan dengan Siti Hajar, sebelumnya sama Siti Sarah. Tapi alhamdulillah ketika sudah punya anak Ismail, Siti Sarah pun juga hamil punya anak berikutnya. Ya, intinya Nabi Ibrahim itu menjalankan apapun yang ia kerjakan itu untuk Allah, tujuannya untuk Allah bukan untuk yang lainnya. Sampai menyembelih anaknya ya untuk Allah. Ya. Apa ada orang yang tega membunuh anaknya? Oh ada, ya ada ya. Tapi ya itu nyari orang yang seperti apa? Tapi orang soleh masa membunuh anaknya. Nabi Ibrahim kan orang soleh, masa membunuh anaknya. Kalau orang ya mohon maaf ya orang bejat, orang ya mungkin ya seperti sahabat Umar ketika itu sebelum beliau ini masuk Islam, wah masya Allah itu pun juga orangnya sangat amat sadis. Saking sadisnya, bengisnya punya anak kok lahir perempuan sudah ke belakang ambil cangkul digalilah. Apa namanya tanah kemudian dikubur hidup-hidup tuh anak perempuan, bayi perempuan. Wih, ini kalau enggak orang tego ya. Karena malu kalau punya anak perempuan jak perang raiso. Alasannya diajak perang enggak kuat, jak berburu ya enggak bisa, itu katanya. Padahal perempuan sekarang namanya persamaan gender. Bisa perang barang. TNI, ya Polri, bahkan kadang menguasai ya pabrik-pabrik perempuan, pom bensin sing ngecurke rata-rata perempuan, toko-toko perempuan, bahkan kerja saya sing akeh perempuan. Bapaknya malah ngomong anak. Ya Allah. Nah itu jadi dulu sahabat Umar wah sangat ganas.
Tapi ketika beliau sudah masuk Islam, hatinya lembut, tambah soleh, wis menghormati perempuan luar biasa. Sampai ketika punya istri marah-marah, sahabat Umar mending meneng. Padahal sebelum masuk Islam Bu, sahabat Umar tuh galak luar biasa sama istrinya. Ngayal paplok. Bahkan nggak segan-segan membunuh. Begitu masuk Islam, hatinya lembut sama perempuan, memuliakan luar biasa. Sampai ketika menjadi khalifah, ada seorang sahabat yang ingin mengadukan kaitannya dengan keluarganya, kok istrinya rame, karo ini seorang sahabat ini pengen mengadu sama Khalifah Umar. Ternyata mendatangi Khalifah Umar, di rumahnya Khalifah Umar itu sendiri juga istrinya marah-marah sama Khalifah. Ternyata kok podo. Akhirnya seorang sahabat ini pulang, nggak jadi mengadu. Nah, gitu lah. Ya intinya sahabat Umar ketika sudah menjadi orang soleh, menghormati daripada orang lain, khususnya keluarganya itu sangat dimuliakan. Kembali lagi Bapak Ibu yang kami hormati. Jadi di dalam Al-Quran atau dalam hadis Nabi itu kaitannya dengan putus asa ini tidak diperbolehkan. Bahkan ketika kita ini mengharap daripada rahmat maupun mengharapkan surganya Allah, itu pun juga sama dibutuhkan yang namanya kesungguhan. Ya, maka dalam Al-Quran am hasibtum an tadkhulul jannah wa lam ya'lamillahu alladziina jahadu minkum wa ya'lamas shabirin. Apakah kalian itu mengira bahwa kalian itu masuk surga sebelum Allah itu mengetahui di antara kalian siapa yang di antara kalian ini sungguh-sungguh, di antara kalian yang semangat, di antara kalian yang tidak putus asa, di antara kalian yang istiqomah begitu. Allah ingin mengetahui wa ya'lamas shabirin, dan juga Allah ingin mengetahui di antara kalian siapa yang tetap sabar. Jadi syarat masuk surga kalau dalam ayat ini adalah sungguh-sungguh, tidak putus asa, tetap istiqomah, continue dalam ketaatan, kebaikan, dan tetap bersabar. Nah, putus asa tidak ada. Rumusnya wong putus asa kok masuk surga tidak ada, kecuali dia bertobat sebagaimana Nabi Yunus alaihissalam. Yang mutung dalam hal ibadah ya. Soalnya banyak banyak. Kita sering menjumpai kadang-kadang malas ke masjid gara-gara ada sedikit singgungan. Ngapain kok gak ke masjid? Malas, ketemu karo masih kayak malah kemeropok. Kemeropok emang ngerokok sirah wedhus. Gitu ya. Ya, maka kalau kaitannya dengan kebaikan, ya, dan kaitannya dengan kebaikan itu jangan sampai berputus asa. Jangan sampai kendu. Ya, masalah ibadah Allah yang menentukan, tidak manusia yang menentukan. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam tujuannya hanya Allah. Ketika nanti orang senang maupun tidak senang, ketika orang akan mencibir atau ketika ada orang yang tidak antusiasme atau acuh tak acuh, bermuka masam, enggak masalah. Aku tujuannya Allah ke masjid bukan karena kamu. Aku pengajian bukan karena kamu. Aku berkorban menyembelih binatang bukan karena kamu. Bahwa kamu bilang, "Alah, korban kok wanine regane sing murah." Regane ya sing larang, iuran sing 3.750 mung 3 juta. Enggak karena kamu untuk Allah. Ya, itu maka Nabi Ibrahim pokoknya kalau sudah karena Allah sudah selesai. Gitu. Apalagi kalau kita mau belajar dari kisahnya Ismail alaihissalam. Ya. Jadi Nabi Ismail itu, Ibu, simbol ketaatan. Jadi orang yang taat kepada Allah itu siap untuk berkorban. Ingat. Orang yang taat sama Allah, ingin mendapatkan rahmat kasih sayangnya Allah, bahkan ingin masuk surganya Allah, itu butuh yang namanya pengorbanan, ketaatan, taat kepada Allah. Ya.
Nabi Ismail kecil ya, itu taatnya kepada Allah luar biasa atas didikannya Ibu Hajar. Dididik bagaimana supaya taat sama orang tua, taat sama Allah itu luar biasa. Enggak kok ngeyel, bantah le, mandi le, cek. Itu sama ibunya sama bapaknya, itu didikannya Nabi Ismail taat birrul walidain. Enggak pernah kok menyakiti hatinya orang tua, apalagi fisiknya. Dah, Nabi Ismail taat sama orang tua, bahkan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketaatan itu ternyata juga dibarengi pengorbanan. Siap berkorban waktu, tenaga, pikiran, biaya, itu namanya orang taat. Ya. Sampai taat itu pun juga siap mengorbankan nyawanya. Ya, kayak orang yang berjihad fisabilillah. Dulu Rasulullah kan berjihad ya. Ini dalam rangka taat menjalankan syariat. Dakwah dinasihati nggak bisa, nggak mau, bahkan menentang, maka jalan kedua adalah diperangi, berjihad. Nah itu sudah, kalau sudah kata-kata perang, jihad itu tidak hanya berkorban tenaga, fisiknya, korban waktunya sampai berbulan-bulan kadang, sampai berkorban nyawanya. Bahkan para sahabat ketika itu pengennya dikorbankan nyawanya, pengen mati syahid di jalan Allah dalam rangka berperang. Tapi banyak yang tidak syahid. Rasulullah sendiri itu pengennya mati di medan perang, tapi Allah takdirkan matinya di atas ranjang di pelukan istri tercintanya. Ya. Jazakallah. Jadi Nabi Ismail itu simbol ketaatan. Taatnya sama Allah, siap mengorbankan nyawanya. Ketika Nabi Ibrahim bertanya sama Ismail, "Wahai Ismail anakku, ya, bagaimana menurut pendapatmu? Aku ini bermimpi sampai 3 kali diperintahkan Allah untuk menyembelih kamu. Bagaimana pendapatmu?" Nah, kalau anak yang mungkin ya mohon maaf ya, anak sing ngeyelan, lho iki pak ini piye to iki? Kok malah suruh menyembelih putranya? Bapak ini waras apa enggak? Tapi karena Nabi Ismail ini paham kalau itu perintah Allah, wahai ayahku, ya, if'al ma tu'mar, kerjakanlah apa yang Allah perintahkan kepadamu, insya Allah engkau akan jumpai aku di akhirat nanti termasuk orang-orang yang sabar, termasuk orang yang masuk surga. Jadi syarat masuk surga diantaranya adalah taat pada Allah, seperti Ismail alaihissalam. Nah, maka orang yang taat ya itu ya jejak lurus. Namanya taat nggak pakai tapi durung siapi. Perintahnya suruh memakai jilbab atau menutup aurat, ntar dulu, aku belum siap kok. Ya, kerjaannya misalkan di tempat mana gitu. Lah lingkungannya nggak pakai jilbab, belum siap. Nah kalau tapi, ada kata tapi tidak bisa ya, kalau bisa sampaikan, ini namanya perintah Allah, saya mau taat sama Allah. Kalau ada aturan seperti ini, saya sampaikan kepada pimpinan. Kalau pimpinan mau ya saya kerjakan, kalau enggak saya tak mending mundur. Nah itu kalau menutup aurat kan perintah Allah, nggak ada kata belum siap. Atau mungkin kadang saya itu dulu waktu berdakwah sama teman-teman itu, ada laki-laki suruh pakai koko, sarung atau pakai baju muslim gitu, ada kata-kata aku belum siap. Nah kenapa kok belum siap? Aku masih kotor. Nah apa nih sing kotor? Oh semua orang tuh ya membawa kotoran, saya bilang gitu. Tidak ada yang tidak bawa kotoran semua. Maksudnya apa? Ya pokoknya kalau kamu tobat sampai kamu punya tato banyak, kamu tobatan nasuha, insya Allah Allah terima tobat kamu. Sudah. Pakai koko, pakai sarung, wah saya ini malah masya Allah pakai sorban, wah jenggotnya panjang. Nah ya
ada tatonya masih. Mantan preman banyak. Jadi mantan preman itu masya Allah. Kadang kalau sudah tobat tuh aktif ke masjid, ngajinya yo mempeng pengajian, wah masya Allah. Itu kadang-kadang saya Islamnya lama gitu, orang semangat kan. Kadang mangkat pengajian, kadang enggak, kadang ke masjid, kadang enggak ya Allah. Tapi kalau sudah bertobat, masya Allah, banyak di antara orang-orang yang sudah bertobat namanya ini Espresso, mantan X, apa namanya preman Solo itu, masya Allah itu Espresso itu aktif pengajiannya. Kalau bunyinya beda, baru. Terakhir hari Ahad kemarin belum. Kemarin hari Ahad ada yang masuk Islam di sini. Ahad kemarin. Orang Kristen tapi kuliahnya di UMS. Apa ya? Ambil ekonomi. Berarti UMS ya menerima mahasiswa non Islam. Ini tadi pagi saya juga mensyahadatkan orang daerah Palu laki-laki. Nah, kadang-kadang ya gitu, orang yang baru masuk Islam masih ya Kak, biasa ya, karena masuk Islam mungkin malu dan sebagainya. Kok nak di apa namanya diomongin sama yang lain, wah sok alim, kadang-kadang malu. Ternyata dibilangin sok alim, sok solehah itu malu ya. Akhirnya perempuan kadang masih belum pakai jilbab, lagi masuk Islam pakai jilbab, wah sok solehah, dilepas lagi jilbab, waduh. Sing laki-laki sok alim, go koko, go peci, pakai peci putih, sok alim, tak go peci, ya udah, sabar. Begitu Bapak Ibu yang akan hormati, ini materi tentang putus asa ya. Mudah-mudahan kita semuanya dijauhkan dari sifat karakter yang kurang baik di antara putus asa, karena putus asa ini juga bisa menjauhkan daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Intinya sebagai seorang hamba harus husnudzon pada Allah. Husnudzon, semuanya itu sudah ditentukan Allah. Jadi kalau sudah husnudzon sama Allah, insya Allah enak. Demikian mari kita akhiri di pertemuan majlis malam hari dengan doa penutup majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.